By the time Stephen and I got under apartheid meant the segregation of people by the color of this. Hello everybody, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, jenari, dan sarepna. Selamat datang di layar tancap kekinian. Kali ini saya akan bahas film yang berjudul Escape from Pretoria yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang kisah dua pemuda yang mampu melarikan diri dari penjara yang begitu ketat di zamannya. Mereka divonis karena telah membela hak kemanusiaan kulit hitam di dunia. Film ini diambil dari kisah nyata pada tahun 1978. Daripada banyak bacot bari Hokcai, kita langsung saja cus ke alur ceritanya. Film diawali dua pemuda yang sedang di persidangan. Mereka pun didakwa karena telah membuat bom selembaran kertas yang mana di dalam kertas itu bawa pembelaan orang kulit hitam. Selain itu, mereka bergabung di kelompok anti-apartheid ANC atau African National Congress. Diketahui pada tahun 1978 orang kulit hitam telah dijajah mental dan derajatnya selama bertahun-tahun oleh orang kulit putih. Mereka pun divonis bersalah dan dihukum 12 tahun penjara untuk si brewok berkacamata karena dialah otak di balik kasus ini yang bernama Tim Jenkins, dan 8 tahun penjara untuk temannya yang bernama Stephen Lee. You are sentenced to imprisonment for a total of Di sela persidangan terlihat si Jenkins sedang memasukkan uang pada sebuah tabung serutu. Lantas tabung itu pun dimasukkan ke lubang obolnya di mana uang itu akan berguna pada waktunya. Scene berganti, sidang pun ditutup dan akhirnya mereka pun dibawa ke penjara Pretoria yang diketahui penjara Pretoria adalah penjara yang begitu ketat. Setelah sampai di penjara, mereka pun disambut dengan sinis dengki oleh para polisi setempat. Hari ke-1 mereka di penjara, si Jenkins terlihat begitu gugup, cemas, dan takut karena di sisi lain para napi lainnya menatap dengan sinis. Namun tak dengan si botak yang bernama Dennis, dia baik terhadap Jenkins. Mereka pun madang bareng. Di selang madang alias maem sambil ngawadul, si Jenkins berbicara terhadap Dennis bahwa mereka berencana tidak akan lama berada di penjara. Scene berganti, mereka terlihat sedang lari manja di area penjara. Kemudian si Dennis memberi panduan tur area penjara yang mana penjara itu dikelilingi tembok yang tinggi dan dilapisi kawat duri. Lampu yang selalu menyala malam hingga fajar. Ditambah penjaga bersenjata yang selalu berjaga 24 jam tanpa boker. Jadi menurut Dennis sangat tak mungkin mereka bisa kabur dari penjara. Singkat waktu datang seorang pria berhidung mancung berambut hitam, ialah Leonardo de Campret. Bahwa dia akan bergabung apabila mereka mempunyai niat untuk melarikan diri dari penjara. Hari ke-23, si Jenkins pun memikirkan bagaimana cara untuk bisa keluar dari penjara. Ratusan cara telah dia pikirkan, namun tiba-tiba si Jenkins terfokus pada lubang kunci penjaranya. Tanpa banyak bengung, si Jenkins pun menjeblak lubang kunci dengan kertas dan memasukkan kertas pada lubang kunci untuk mengetahui seberapa panjang ukuran kuncinya. Singkat waktu, esok harinya di saat lagi mandi, si Jenkins memberitahu Leonardo bahwa mereka akan membuat sebuah kunci dari kayu. Namun si Leonardo menganggap si Jenkins gila karena kunci dari kayu pasti akan patah. Namun si Jenkins meyakinkan bahwa kunci takkan patah apabila membuat berlawanan dari ulirnya atau bisa disebut garis partikel kuncinya. Pada akhirnya si Jenkins pun memfokuskan kunci-kunci yang dibawa oleh polisi penjaga tersebut. Bagian demi bagian, garis demi garis, bentuk demi bentuk, lalu digambarnya di sebuah kertas. Singkat waktu, para napi sedang membuat kerajinan di bengkel kayu penjara. Lantas Jenkins pun mengambil kesempatan untuk mencuri beberapa kayu dan alat lainnya yang dimasukkan ke dalam termos kopinya, yang hal itu tidak diketahui oleh penjaga. Malam harinya, tanpa mengulur waktu dan ngajedok bari Hokcai, si Jenkins pun langsung membuat kunci tersebut dengan menggunakan alat seadanya.
Lalu dia pun mencoba kunci kayunya dan pada akhirnya kunci tersebut berhasil membukanya. Dia pun sumringah tersenyum bahagia, namun kebahagiaan tak berlangsung lama karena masih ada pintu kedua yang harus dia buka. Karena di setiap sel tahanan memiliki 2 pintu besi dan jelas kuncinya pun berbeda. Esok harinya pun tiba, terlihat para napi sedang mengepel ruangan sel penjara. Di sisi lain si Jenkin pun langsung mengetes kuncinya untuk membuka pintu besi bagian luar. Sedangkan si Leonardo bertugas memantau para penjaga. Pada akhirnya kunci tersebut bekerja dengan baik, namun tiba-tiba kunci tersebut tidak bisa memutar kembali, yang mana kunci tersebut tidak bisa ditarik keluar dan malah patah. Di sisi lain, Leonardo memberi sinyal bahwa penjaga akan datang, lantas kepanikan pun semakin menggebu. Si Jenkin pun mencoba mengeluarkan potongan kayu di dalam kunci tersebut, namun alhasil potongan kayu itu pun tidak bisa dikeluarkan. Untungnya kejadian itu pun masih belum disadari oleh si menir penjaga. Esok harinya mereka bertiga mencari solusi bagaimana bisa membuka kunci sel lapisan kedua dari luar. No. What? If you can't. Walaupun muka culun tampang datar kayak papan kerambol, si Jenkin mempunyai ide kreatif seperti tukang aromanis pinggir kali. Dia pun membuat semacam tongkat yang ujungnya seperti pedal sepeda yang mana tongkat itu dapat memutarkan kunci. Sungguh kreatif yang hakiki. Ketika si Jenkin sedang mencoba memutar kuncinya, tiba-tiba kuncinya pun terlepas dan jatuh, jelas membuat si Jenkin riuh adu gabret. Lantas si Jenkin menggunakan permen karet untuk mengambil kunci tersebut, dan kemudian kunci tersebut dapat diselamatkan. Esok harinya terlihat si kapten sedang memeriksa kamar si Jenkin, namun dia pun dikejutkan dengan jatuhnya potongan kunci yang dibuatnya. Spontan si kapten pun langsung mengambilnya dan menanyakannya. What is this? Dengan jeniusnya si Jenkin meyakinkan bahwa potongan kunci tersebut adalah tempat untuk foto. Photographs, Captain. Scene berlanjut pada akhirnya si Jenkin mencoba mengajak para napi lain, termasuk Dennis untuk bergabung dalam aksinya. Jenkin pun menjelaskan bahwa dia telah membuat 39 kunci kayu selama beberapa bulan terakhir untuk semua pintu penjara yang terdiri dari 15 pintu. Escape is a pact with the devil himself. You know that. Namun para napi lain lebih memilih untuk stay in the home karena di sisi lain mereka tidak memiliki tujuan hidup setelah bebas dari penjara. Sedangkan Dennis dia terlalu takut untuk mengambil resiko yang sangat besar karena apabila aksi ini diketahui oleh para polisi, jelas hukuman mereka pun akan ditambahkan selama 25 tahun atau hukuman mati. Sore harinya di saat para polisi telah bertugas dan pulang alias mantog ke rumah, sementara itu hanya polisi buntelan hitut yang bertugas. Jenkin in the gang pun mempersiapkan diri untuk melaksanakan aksinya. Di samping itu si penjaga buntelan hitut beranjak pergi ke toilet karena mules abis madang seblak ceker mauna. Namun terlihat toiletnya pun mampet akibat amunisi jarang dibanyur. Lantas si penjaga pun mengambil pompaan WC yang berada di lemari yang mana lemari itu adalah tempat persembunyian Jenkin in the gang. Sementara itu, Jenkin in the gang membuka satu demi satu pintu ruangan koridor penjara dan bersembunyi di lemari persembunyiannya. Namun hal tak terduga terjadi. Si penjaga kembali untuk menyimpan pompaan WC pada lemari yang mana si Jenkin in the gang berada di lemari tersebut. Namun si Dennis menyelamatkan mereka dengan merusak lampu selnya dan memanggil si penjaga itu untuk mengalihkannya. Medea calling you! Mereka pun melanjutkan misinya membuka pintu demi pintu. Akan tetapi di saat mereka akan membuka pintu terakhir yang mana di balik pintu itu adalah kebebasan, namun tak satu pun kunci mereka dapat membukanya. Mereka pun terlihat bimbang, panik dan gugup. Dan si Jenkin pun memutuskan untuk kembali ke selnya masing-masing. Namun si Leonardo menyadari bahwa pintu itu terbuat dari kayu yang mana dapat dibongkar dengan pahat. Akhirnya usaha mereka pun tidak sia-sia dan tak dapat dibayangkan bahwa mereka akan bebas dari belenggu penjara.
Mereka pun berhasil keluar dari penjara dan berjalan santai tanpa satu orang pun menyadarinya, termasuk para polisi yang sedang ngawadul di parkiran mobil. Kin and the Gang pun bergegas naik taksi dengan menggunakan uang yang di scene awal uang itu dimasukkan ke liang obrolnya. Lalu mereka pun berencana pergi ke London untuk menjalani hidup dalam kebebasan dan kembali bergabung di ANC untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan apartheid. Mereka pun menjadi buronan selama 22 tahun dan diketahui di tahun 1991 mereka dinyatakan bebas. Pada akhirnya apartheid runtuh pada tahun 1992 dan film pun selesai. Inilah orang di balik kisah film ini yang bisa dibilang salah satu pahlawan dari dunia nyata yang membela kulit hitam untuk mendapatkan penyetaraan dari kerasisan orang kulit putih. Karena tidak ada yang bisa membedakan dari hal apapun dalam hidup ini kecuali keyakinan kita kepada Sang Pencipta.